Hai, jumpa lagi dengan saya Adi Suarsono. Ya, kita berjumpa lagi di SMK Gama Cendekia punya cerita. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin berbicara tentang hidup dan kehidupan, yang artinya hidup dan kehidupan saya akan mencoba untuk mengutip dari seorang ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim, yang menyatakan bahwa buang waktu lebih buruk dari kematian. Maka gunakan waktu Anda dengan bijak. Membuang-buang waktu itu lebih buruk daripada kematian, karena kematian hanya memisahkanmu dari kehidupan dunia, sementara membuang-buang waktu memisahkanmu dari Allah. Oke, untuk anak-anakku sekalian, saya selalu setiap kali memberikan amanah, memberikan ceramah, memberikan petua, itu selalu saya awali dengan analisa teori atau apa yang telah disampaikan oleh para tokoh. Nah, saat ini saya memberi judul hidup dan kehidupan. Mungkin orang berpikir, ya, ingat loh ya, jangan tegang. Ya, saya ingin mengajak ngobrol dengan kalian. Saya hanya ingin memberikan renungan. Mungkin setelah selesai ini, kalian bisa berpikir lebih dalam. Apa makna hidup dan kehidupan? Kalau hidup, orang yang dilahirkan di dunia itu pasti hidup. Ya, sampai tua pun dia pasti hidup. Namanya aja hidup. Tapi untuk kehidupan beda. Dengan kalian dilahirkan, kalian akan mendapat bimbingan dengan baik. Atau hukum tabula rasa, kalian masih ingat? Manusia itu bagaikan apa? Kertas putih. Bagaimana si Tuhan itu mencoret Anda, mencoret-coret kertas itu, jadilah kertas itu. Kalau kertas itu dijadikan lukisan, kalau lukisannya baik, jadilah baik. Kalau lukisan itu dijadikan jelek, jadilah jelek. Tapi walaupun lukisan jelek, kalau yang menuliskan itu atau yang memaparkan atau yang melukisnya itu seorang tokoh, ya tetap mahal. Tapi di sini saya ingin kepada kalian mulai berpikir, kalian terlahir itu berarti anak-anak yang sudah mendapatkan ridho, mendapatkan berkah yang sungguh luar biasa. Berbahagialah karena kalian punya kehidupan. Jangan pernah kalian mengatakan, Pak aku jelek, Pak aku tidak cakep. Jangan. Kamu terlahir, Tuhanmu sudah memberkati kamu. Berarti Tuhanmu sudah punya rencana. Allah yang Maha Agung, Allah yang luar biasa, tidak bisa diprediksi oleh setiap manusia. Karena apa? Justru manusia harus bermunajat kepadanya, merenungkan. Makanya saya memberikan hidup dan kehidupan. Kalian terlahir masih bayi, ya, orok, tidak mengerti apa-apa. Kalian bisa mengerti, itu kalian akan didampingi yang namanya orang tua. Ya, apa yang dilakukan orang tua? Anaknya menangis, oh minta susu, oh minta makan. Begitu kalian sudah mulai bisa memanggil mama, papa, bapak, ibu, wah betapa senangnya kedua orang tua. Sungguh luar biasa. Karena apa? Kalian diberi kehidupan. Kondisi seperti apapun dirimu, jangan pernah kamu mengatakan jelek. Karena apa? Kamu sudah diberi kehidupan oleh orang tua. Kalau kamu tidak diberi kehidupan, mohon maaf, kalian sudah bisa melihat di televisi-televisi, ya, anak yang terlahir langsung dibuang karena tidak dikehendaki orang tuanya. Mereka tidak beruntung. Tapi untuk diri kalian, kalian adalah orang-orang yang harus bersyukur, orang-orang yang harus punya iman. Kalau hanya sekedar hidup, sudah, kalian diberi makan, kalian melakukan apa saja, pasti bisa. Tapi kalau kehidupan, orang tua kalian akan berpikir,
jadi apa ya besok anakku? Kadang-kadang kemauan anak dengan kemauan orang tua berbeda. Cita-cita orang tua ingin anaknya jadi ini itu, tapi ternyata anaknya inginnya jadi apa itu. Ya, karena itu makanya pendidikan harus dipelajari. Kalau kalian ingat, ya, sekarang saya katakan kehidupan itu ada jenjang. Kalau dulu itu cuma ada TK, bahkan langsung SD. Tapi sekarang ada PAUD, ya, sudah ada macam-macam, ya, mulai dari PAUD, ya, TK, SD, SMP, SLTA, mahasiswa, S1, S2, S3, bahkan gelar macam-macam. Kalau perlu kalian masuk dalam bidang kemiliteran, malah seperti apa lagi? Kalian masuk akabri, tidak peduli ke akabri, apa saja, darat, laut, udara, semuanya sah-sah saja. Bahkan kalau dulu masa kecil saya, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Muter-muter numpak skuter, ya. Orang mulai berpikir, begitu kalian mulai besar, nah, enggak papa dokter, aku enggak ingin jadi dokter. Ya jangan nyalakan orang tuamu. Kalau orang tuamu punya cita-cita, karena menginginkan anaknya sesuai dengan perkembangan orang tuanya. Aku menginginkan anakku besok jadi ini. Ternyata karena pergaulan anak itu yang sudah melampaui daripada orang tuanya, anak mulai berpikir sudah, Pak, aku bayi masih nurut, Pak. Aku jadi anak masih nurut, Pak. Aku mulai jadi remaja masih nurut, Pak. Begitu aku jadi mulai anak dewasa, Pak, mulai aku bisa berpikir, Pak. Ternyata kemauan Papa dengan saya berbeda loh, Pak. Masa nggak boleh, Pak? Nah, di sini letaknya. Hidup dan kehidupan mulai berjalan. Kalau kalian asal makan, mungkin kalian sampai tua dikasih makan orang tua. Pasti sudah. Kewajiban orang tua memberi makan kepada anak-anaknya itu wajib. Tapi tidak hanya itu saja. Hidup dan kehidupan itu harus betul-betul kalian jalani. Sehingga apa? Kalian punya cita-cita. Pak, cita-citaku seperti ini, Pak. Bagaimana, Pak? Orang tua mulai meluruskan. Oke, kamu ingin kemana? Ini, Pak. Apa alasanmu? Seperti ini, Pak, seperti ini, Pak, seperti ini, Pak. Kalau logikamu masuk, kamu akan diacungi jempol oleh kedua orang tua. Kalau tidak, sebab banyak orang tua yang kadang-kala menurut kemauannya sendiri, ya. Nah, ini yang orang tua pun juga tidak boleh. Itu namanya orang tua yang egois. Orang tuanya jadi dokter, anaknya harus jadi dokter. Papanya jenderal, anaknya harus jadi jenderal. Ya tidak bisa begitu. Ini sudah bukan zaman kasta-kastaan lagi. Akan tetapi dalam dunia pendidikan kita harus mulai berpikir. Anak dipengaruhi oleh pergaulan. Nah, pergaulan membawa anak untuk lebih banyak berpikir. Nah, cara berpikir inilah yang harus dipelajari oleh kedua orang tua. Oh, logikanya anakku seperti ini, inginnya lari ke sini. Monggo, silahkan. Nah, dari situlah anak mulai mengisi kehidupannya. Ya. Tapi pada dasarnya kan tidak ada kalau orang tuanya berpendidikan terus anaknya, wes nak, kamu lebih baik cukup SD saja. Tetanggamu itu loh, ya. Cukup nggak sekolah aja bisa kaya. Lu, ya jangan seperti itu. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di sananya. Ya. Maka dari itu kalian mulai berpikir, Pak, cita-citaku seperti ini, Pak, langkahku seperti ini, Pak. Bagaimana Papa bisa menuntun saya? Nah, itu orang tua yang bijaksana. Ya. Mulailah kalian berpikir. Masa remaja itu biasanya masa SMP, itu masa adolensi, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Kalau kalian meleset sedikit, di situ letaknya. Kalian tidak akan punya kehidupan, terutama anak perempuan, ya. Hanya sendiko dawo, hanya ingin apa yang dimaui oleh orang laki, jangan. Emansipasi harus ditegakkan. Kalau kalian disekolahkan, kalian bekerja, monggo. Memang dalam pembelajaran atau dalam keimanan, ya, sudah diajarkan perempuan itu mengerjakan apa yang ada di rumah kalau suaminya mampu. Tapi kalau suaminya nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Mau tidak mau, ya suami istri harus berangkat bekerja bersama-sama
anak pun harus belajar, baik itu di lingkungan sendiri, di pondok, ya, atau di asrama, atau di mana saja. Selama anak itu berkembang dengan baik, orang tua harus mengikuti. Akan tetapi kalau perkembangannya tidak baik, ular-ular orang Jawa itu tetap diugemi. Yang artinya apa? Dilepaskan ekornya, dipegang kepalanya, atau terbalik. Dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Nah, yang artinya apa? Supaya anak itu tetap dalam jangkauan orang tua. Itu. Sehingga apa? Anak mulai berjalan seiring sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Mohon maaf, anak itik ya itik, anak sapi ya sapi, ya, anak manusia tetap anak manusia. Jangan anak manusia disuruh jadi binatang, misalkan disuruh berenang. Yaitu kalau anak itik begitu lahir dilepaskan di kolam sudah bisa berenang sendiri. Kalau manusia butuh pembelajaran. Sama dengan itu. Sapi disuruh terbang tidak bisa, wong sapi tidak punya sayap. Begitu juga manusia. Orang tua selalu menginginkan kamu nanti harus pergi ke sana, bagaikan bisa terbang kemana-mana. Ya tunggu dulu. Pergi kemana-mana itu naik pesawat, Pak. Ya, harus diingat itu. Kalau kemauan orang tua ingin ini itu, segalanya mencukupi. Nah ini. Kesuksesan orang yang kaya itu hal yang biasa. Tapi orang yang tidak kaya tapi bisa menjadi sukses, itulah orang yang tahu dan bisa mengisi kehidupannya. Karena apa? Setiap langkahmu itu adalah kehidupan. Kenapa kok begitu? Coba bayangkan. Kamu tanpa merenungkan, bangun tidur, kamu tutup matamu, kamu melangkah. Pasti walaupun kamar itu adalah kamarmu, saya yakin kamu pasti ketatap. Ya, tidak tahu nabrak pintu atau nabrak jendela karena kamu tertutup matanya. Coba kalau kamu sudah biasa belajar, orang buta sama. Mereka kalau sudah terbiasa dengan lingkungannya, bagus. Kamu pun juga sama. Jadi anaknya orang kaya, sukses itu hal yang biasa. Tapi bagi anaknya orang miskin, wah, kesuksesan itu sungguh luar biasa. Berarti orang itu mampu dan mau mengisi kehidupannya. Makanya hidup dan kehidupan harus betul-betul dipelajari. Makanya kalau kehidupan perlu jenjang. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai tuntas. Kalau dia merasakan, oke, tanpa sekolah pun aku bisa menggapai cita-citaku. Monggo. Tapi sebatas apa? Mohon maaf. Ya. Kalau saya mempunyai pemikiran sepandai-pandainya orang yang tidak berpendidikan, tetap akan jadi makanannya bagi orang yang berpendidikan. Itu coba diingat. Karena apa? Orang itu akan dipeluk kutu kalau orang itu tidak berpendidikan. Karena apa? Kamu pandai, tapi kamu tidak punya ijazah. Selesai. Ya, mau ditingkatkan jabatanmu? Tidak ada. Karena kamu punya kemampuan hanya skill, keterampilan. Tapi untuk jabatan tidak bisa. Mungkin kamu ajudan bolehlah, ya toh? Tahu namanya ajudan, pesuruh, ya toh? Karena apa? Kamu akan jadi orang belakang. Bosmu ya tetap orang yang berpendidikan. Itu. Makanya belajar untuk mengisi kehidupan harus kamu ingat itu. Ya. Sepandai apapun ikuti dengan sekolah. Tak acungi jempol. Kamu akan punya kemampuan yang luar biasa. Ya. Kalau saya pernah membaca dari Mutiara dari Timur, ya, itu adalah kisahnya Habibie, ya. Itu bapak kita, itu adalah anak bangsa dari Indonesia yang betul-betul mampu dan mau mengisi kehidupan. Walaupun awal-awalnya dia merasa tidak dihargai di anak negeri, tapi lama-lama dia sudah bisa menentukan sikap. Ya, di situ dia bisa mengisi kehidupan. Dan akhirnya cita-citanya juga tercapai, menjadi menteri, menjadi penemu, ya, bahkan dia terakhir menjadi presiden. Luar biasa kan? Itu B.J. Habibie. Belum yang lain-lainnya. Makanya saya kadang-kadang mulai berpikir dan mengajak kepada kalian, isilah waktu, karena waktu tidak akan terulang. Kalau kamu mengatakan jam, alah besok sudah akan kembali jamnya. Iya. Apakah kamu ingin hidup itu bagaikan jam? Hari ini jam 1, besok kembali lagi jam 1. Tetap itu saja. Jangan, saya tidak mau. Tapi apa yang kamu lakukan dalam setiap waktu
ada perubahan di dalam dirimu. Itu yang terpenting. Kalau kamu tidak punya perubahan, setiap langkahmu akan menjadi konyol, akan menjadi nol. Makanya ada orang-orang yang selalu mengatakan kembali ke titik nol. Ya, kamu akan sering mengalami kegagalan. Karena apa? Di apa-apakan kesuksesan seseorang itu semua berawal dari ilmu. Ya, memang orang mengatakan, oh orang itu tidak punya pengalaman, tapi dia punya ijazah. Berarti dia belajar, punya teori. Ya, dari belajar teori dia mulai melihat, oh pengalamannya orang itu seperti ini, teorinya seperti ini. Enak kan? Coba kalau kamu nanti juga seperti itu. Ya, jadi ingat, di mana-mana orang bodoh itu makanannya orang pintar loh ya. Itu yang harus kamu ingat. Orang bodoh makanannya orang pintar. Kalau kamu tidak pintar, jangan harap kamu akan mintari orang lain. Walaupun ada iklan-iklan ya toh. Oh kamu beruntung. Beruntung hari ini, hari esok ya kamu bisa beruntung. Itu yang bisa terjadi. Maka dari itu saya tidak menginginkan untuk seperti itu. Justru kalau namanya kamu sudah berpendidikan tinggi, wis contoh aja di mana-mana, wis di mana saja. Walaupun anak negeri itu di pelosok orang Irian, anak Irian aja bisa menjadi juara matematika di Olimpiade, walaupun itu daerah pelosok. Ya, ada kisah seorang menteri yang mengatakan di mana saudara kita orang Madura banyak yang tidak berpendidikan, tapi buktinya dari Madura ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. Nah, itu juga apa? Ya karena pendidikan. Ya. Kalau orang itu tidak mau mengatakan, enggak aku enggak mau sekolah, aku loh dasar orang pintar. Dari mana? Kamu kerja apa saja, memang kamu mampu dalam pekerjaan itu. Tapi jabatanmu enggak ada. Iki kepala, ini mau jadi pimpinan, enggak bisa. Karena semua dilandasi dengan ijazah, pengetahuan. Makanya hidup dan kehidupan berarti kamu asal hidup karena kamu tidak berpendidikan. Ya sudah, jadi pemulung. Siapa bilang nggak akan bisa jadi kaya? Bisa. Jadi pengemis, siapa yang tidak bisa jadi kaya? Bisa. Tapi di balik itu semua, coba di Jakarta berkali-kali ya, yang ketangkap oleh Dispol PP, dia bawa uang puluhan juta mau dipakai naik haji. Ya karena dia tidak tahu bagaimana dia bersikap, ya, dia bagaimana bisa berhati-hati, ya akhirnya dia dipulangkan ke desa lagi, ya. Nah itu, jadi perlu kalian tahu, jangan buang-buang waktu. Waktu tidak akan kembali, dan ingat, jangan kamu sia-siakan waktu, karena dengan waktu kamu akan bisa menuntun, menata. Nah di situ letaknya. Oh aku hari ini mau melakukan apa? Mulai kamu berpikir. Ya. Jangan pernah wes urip apa jare. Hidup itu apa katanya? Jangan. Saya nggak suka itu. Kalau ada anak-anak Indonesia, anak-anak negeri punya prinsip hidup itu apa katanya, wah susah. Nah ya, oke. Mungkin hari ini saya hanya sekelumit memberikan hidup dan kehidupan supaya kalian tahu. Ya. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.